Halo para penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan bahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan gerak parabola tingkat lanjut. Anda bisa mencoba soal ini dengan cara di-pause dulu, dikerjakan dulu ya. Kalau ingin lihat pembahasannya silakan setelah mengerjakan, agar Anda bisa memahami dengan lebih baik mengenai soal-soal gerak parabola. Nah, ini soal-soal bisa dikatakan lebih sulit dari sebelumnya. Nomor 1, ini sebuah benda dilempar di tanah miring ke atas dengan sudut elevasi dan kecepatan awal tertentu. Hubungan ketinggian sesaat Y dan cara horizontal saat X memenuhi persamaan parabola Y sama dengan X min X kuadrat per 40 meter. X dalam meter. Bila percepatan gravitasi setempat adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan awal lemparan dan sudut elevasi masing-masing sebesar berapa? Oke, saya gambar dulu ya. Ini benda dilempar miring ke atas. Kecepatan awalnya VO, sudut elevasinya alfa. Alfa, sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk arah vektor VO terhadap horizon ya. Nah, kemudian suatu saat T tertentu, benda di sini mempunyai kecepatan V, dia punya jarak mendatar X dan ketinggian sesaatnya Y. Nah, V ini bisa kita urai menjadi Vx dan Vy. Vx itu komponen kecepatan sesaat ke arah X, kalau Vy itu ke arah vertikal atau ke arah sumbu Y. Nah, P itu adalah puncaknya. Jarak puncak ke bawah disebut sebagai ketinggian maksimum atau Y max. Nah, kalau kita mencari hubungan antara Y dengan X, bagaimana hubungannya? Karena ini adalah persamaan parabol ya. Ingat, ini adalah persamaan kuadrat parabol. Jadi bentuknya parabola, persamaan Y terhadap X itu seperti ini. Y fungsi X. Y sama dengan tan alfa kali X min G per 2 dalam kurung VOX kuadrat kali X kuadrat. Di mana VOX itu adalah komponen VO ke arah X ya. Jadi urean VO ke arah X. Pakai cos ini, VO cos alfa kan. Nah, oke. Jadi perhatikan ya, yang ini Y sama dengan tan alfa kali X, atau X kali tan alfa, boleh. Nah, sekarang kalau begitu, Y itu kan tadi sama dengan X min 1/40 X kuadrat. Nah, padahal kita tahu bahwa persamaan umumnya Y fungsi X seperti ini. Y sama dengan tan alfa kali X min G per 2 V kuadrat kali X kuadrat. Berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwa koefisien X itu 1 sama dengan tan alfa. Ya kan? Jadi di soalnya kan ini Y sama dengan X. Koefisien X 1. Jadi ini koefisien X tan alfa bentuk umumnya. Jadi tan alfa kalau begitu sama dengan 1. Ya, koefisien X itu sendiri. Jadi kalau begitu tan alfa 1 berarti sudutnya 45 derajat. Oleh sebab itu sudah ketemu, ini sudut elevasi yang ditanyakan adalah 45 derajat. Simpel ya. Nah, kemudian kalau kita mencari VO-nya, itu sangat mudah sekali. Kita cari koefisien dari X kuadrat. Koefisien X kuadrat itu adalah 1/40. Nah, dalam bentuk umumnya, koefisien X kuadrat itu adalah G per 2 VO X kuadrat. Berarti kalau begitu, 1/40 itu kita samakan dengan koefisien X kuadrat, berarti sama dengan G per 2 dalam kurung VOX kuadrat. Nah, G-nya saya masukkan 10 kan. Nah, 10. Nah, 10 bagi 2 kali 40 berapa ya? Ya 200. Berarti 200 VOX kuadrat saya lempar ke ruas kiri. Jadi VOX kuadrat sama dengan 200. Nah, berarti kalau begitu VOX sama dengan akar 200. Nah, VOX bisa diurai menjadi VO cos alfa sama dengan akar 200. Nah, cos alfa sudah ketemu, alfanya 45. Jadi cos 45 itu setengah akar 2 atau seper akar 2. Nah, berarti VO-nya akar 2 kali akar 200, berarti akar 400. Langsung dikalikan ya, 2 kali 200. Akar 400. Jadi kalau begitu hasilnya VO-nya adalah 20 meter per sekon. Jadi VO 20, alfa 45 derajat, jawaban yang tepat adalah B. Nomor 2, seekor monyet berada di atas sebuah pohon pada ketinggian 3 meter di atas tanah. Seseorang ingin melemparkan sebuah pisang pada monyet tersebut. Jika jarak antar pohon dan orang 6 meter dan lemparan diatur sedemikian rupa sehingga ketika pisang ditangkap monyet, komponen kecepatan ke arah vertikal sama dengan 0. Berapakah kecepatan awal dan sudut elevasi lemparannya? Nah, oke, kita jawab.
Kita gambar dulu ya, ini maksudnya pisang ya. Ini pisang dilemparkan di tanah. Nah, anggapannya begitu ya. Nah, sebenarnya secara praktek ya nggak mungkin dilempar dengan tangan ini. Nggak tahu ini mungkin tembakan atau pisangnya dengan suatu alat gitu ya, tembakan dor gitu, terus kemudian nanti ditangkap oleh si monyet ini. Nah, ketika ditangkap monyet, komponen kecepatan pisang yang ke arah vertikal VY itu sama dengan 0 gitu ceritanya. Kalau V sama dengan 0 itu berarti pisang ini pas ditangkap monyet mencapai titik puncak lintasan parabol. Nah, jadi alfa ini tetap sudut elevasi ya. Kalau suatu saat pisang di sini berarti dia punya jarak mendatar X dan jarak vertikal Y atau ketinggian saat. V-nya juga bisa durem jadi Vx Vy. Nah, jarak pisang ke pohonnya ini adalah 6 meter, tinggi pohon 3 meter. Oke. Nah, rumus yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah ini. Vx, komponen ke arah X itu adalah V cos alpha. Ini selalu tetap dimanapun posisi pisangnya. V cos alpha. Kalau mencari X, jarak mendatar saatnya pakai X sama dengan Vx kali T, di mana Vx-nya itu ini ya. Kalau Vy-nya, kalau fungsi T ya, Vy fungsi T, itu rumusnya adalah Voy min GT. Ini rumus GLBB ya. Kenapa min sih? Karena benda dilempar ke atas itu mendapat perlambatan. Jadi perlambatannya itu min G. Sebenarnya ini rumus dari mana? VT sama dengan VO plus AT. A-nya itu min G. Nah, kalau ini VY berarti VO-nya VOY gitu. VOY itu apa ya? Ini VO sin alpha. Urean VO ke arah Y ya. Oke, kalau VY dikuadratkan, ini kita kaitkan dengan ketinggian sesaat, itu bisa. Rumusnya ini. VY kuadrat sama dengan VOY kuadrat min 2G. Ini juga rumus dari GLBB. Rumus dasarnya adalah VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2AS, di mana A-nya itu ditaruh min G, sedangkan S-nya dikasih Y, gitu kan ya. Nah, kalau VO-nya VO ke arah Y, karena ini VY, gitu kan ya. Oke, itu rumus yang kita gunakan. Jadi, kita gunakan rumus yang ini dulu, VY, VOY min GT. Katanya, pas ditangkap monyet, komponen kecepatan pisang ke arah vertikal itu 0. Berarti VY-nya 0. Itu katanya soal ya, bukan karangan saya. Jadi VY-nya 0. Kalau gitu kita masukkan 0 sama dengan VOY min 10T. Nah, berarti VOY itu sama dengan 10T kan? Nah, ini saya sebut aja persamaan 1. Kemudian V kuadrat saya gunakan sama dengan VOY kuadrat min 2GY. Lah V-nya kan 0 tadi, 0 kuadrat sama dengan VOY kuadrat min 2, G-nya 10, Y-nya adalah 3. Kalau G-nya percepatan gravitasi tidak diketahui dalam soal, saya anggap 10 di sini ya, jadi 2 kali 10 kali 3. Kalau begitu ini VOY kuadrat sama dengan 60. Ini saya sebut persamaan yang kedua. Nah, kemudian saya substitusikan VOY persamaan 1 ke VOY ke persamaan yang kedua. Jadi VOY masuk sini. Berarti 10T dikuadrat sama dengan 60. Ini hasilnya berapa kan? 100T kuadrat 60. Gitu kan ya. Berarti kalau saya akar kedua ruas, ini jadi 10T. Yang ini jadi akar 60. Jadi kalau begitu hasilnya berapa ini? T-nya 0,1 akar 60 skon. Nah, T-nya sudah dapat. Anda juga bisa 10T kuadrat sama dengan 60, 10T akar 60 bisa juga ya. Atau seperti ini. Oke, sama aja. Nah, saya hapus dulu, saya geser ke atas. Nah, ini VOY bersama 1 tetap, VOY kuadrat sama 2 saya tetap, T-nya ya ini tadi yang sudah ketemu ya. Nah, sekarang T-nya saya masukkan di sini. T-nya saya masukkan 0,1 akar 60. Kalau begitu hasilnya berapa? Akar 60 kan? Nah, ini VOY-nya sudah dapat akar 60. Ini saya sebut persamaan yang ketiga. Kemudian saya menghitung X-nya. Ya, X jarak mendatar sampai ke pohon itu 6 meter berarti di sini ya. Jadi X itu V kali T. Ini konsep GLB ya. Rumus dasarnya S sama dengan V kali T. Kalau S-nya diganti X, maka V-nya diganti Vx. Komponen kecepatan ke arah X sama dengan VO cos alpha tadi V-nya kali T gitu kan. Oke, saya hapus, saya geser. Nah, X-nya sampai ke pohon itu kan 6 meter di sini ya. Jarak lemparan ke pohon itu 6 meter jarak horizontal. Jadi 6 meter VO cos alpha, T-nya saya masukkan 0,1 akar 60 ini.
Jadi kalau begitu saya dapat apa ini? Berarti saya dapat VO cos alfa sama dengan 6 dibagi 0,1 akar 60. Berarti hasilnya VO cos alfa 60 per akar 60. Nah, kalau begitu VO cos alfa itu sama dengan akar 60. Jadi 60 dibagi akar 60 setelah dirasionalkan ketemu akar 60 gitu kan. Ini saya sebut saja persamaan yang keempat. Nah, sekarang VOY yang ini saya uraikan. VOY itu kan VO sin alfa ya. Sama dengan akar 60. Persamaan 3 tetap ini. Oke, saya hapus yang atas. Nah, sekarang saya kumpulkan persamaan 3 dan 4. Dari persamaan 3 saya memperoleh VO sin alfa sama dengan akar 60. Persamaan 4 VO cos alfa sama dengan akar 60. Jadi kalau begitu persamaan 3 kalau saya bagi persamaan 4 gimana? Berarti ruas kiri bagi ruas kiri, ruas kanan dibagi ruas kanan. Kalau ruas kiri dibagi ruas kiri, ya sudah seperti ini. Kalau ruas kanan bagi ruas kanan seperti itu, saya tunjukkan ya lambatnya seperti ini. Kalau VO bagi VO ya 1, sin bagi cos itu tan ya, secara trigonometri. Jadi kalau gitu akar 60 per akar 60 ya jelas 1. Tan alfa 1, berarti alfanya berapa? Ketemu 45 derajat. Nah, kalau mencari VO-nya gimana? Ya kita masukkan ke salah satu persamaan. Bisa masuk persamaan 3 atau 4. Pilih salah satunya aja. Misalnya saya pilih persamaan 3, boleh. Berarti VO sin 45 itu seper akar 2 atau setengah akar 2 ya. Nah, sama dengan akar 60. Berarti VO-nya berapa? Berarti VO-nya adalah akar 60 akar 2 kali akar 2. Kan berarti akar 120. 2 kali 60 ya. Nah, akar 120 itu 4 kali 30. Berarti sama aja dengan 2 akar 30 ya. Satuannya meter per sekon. Jadi sudah ketemu nih. VO-nya 2 akar 30 meter per sekon. Sedangkan sudut elevasi tembakan 45 derajat. Ini sudut elevasi lemparannya. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat mana? Berarti yang tepat adalah jawaban C. Fizik is very easy and fun. Semoga bermanfaat.